Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program Magang 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ingin memaparkan hasil observasi magang 1 di Sekolah SMK YPK Medan. Saya Kairuni Sadina, NPM 211214016 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Zawahir Nafisa dengan NPM 211140018 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saya Amara Aurora, NPM 214144028 Prodi Bimbingan Konflik. Saya Rehan Faturrahman Nasution, NPM 211414013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin menyampaikan apa-apa saja tujuan dan manfaat dari magang 1 ini. Magang 1 bertujuan untuk mengimplementasikan kompetensi dasar pedagogi, kepribadian, dan sosial. Memperkuat pemahaman mahasiswa melalui observasi, proses belajar mengajar dan aktivitas siswa di sekolah. Membangun landasan jati diri mahasiswa dengan langsungnya merasakan kultur pendidikan di lapangan dengan mengamati interaksi guru dan murid. Memantapkan kompetensi pedagogi melalui observasi dan refleksi langsung di lapangan. Kemudian mengimplementasikan kompetensi akademik kepribadian seperti pemahaman mahasiswa, pengelolaan kelas, kemampuan komunikasi, pembelajaran yang mendidik. Manfaat dari magang 1 adalah untuk menambah pemahaman dan penghayatan tentang proses belajar mengajar di sekolah. Memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dan mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Saya akan memaparkan tentang profil sekolah SMK swasta YPK. Profil sekolah, nama sekolah, SMK swasta YPK Medan, dengan Kepala Sekolah Bapak Ricardo Agogo Sirait, STMSI. Alamat sekolah Jalan Sakti Lubis, Gang Pegawai, nomor 8. Dengan kode pos 20219, Kelurahan Siterejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. NPSN 10211087, NSS 344076001064, ketinggian 32, nomor telepon 0617 866558, jenjang SMK, status swasta, waktu belajar sekolah pagi dan siang. Email smkypkmedan@yahoo.com. Visi sekolah magang: mewujudkan generasi yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terampil dalam bidang jurusannya, serta mampu mandiri dan bersaing di era globalisasi. Misi sekolah magang: 1. Membentuk SDM yang beriman, bertakwa, dan disiplin. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. 3. Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan diri secara berkesinambungan. 4. Menyiapkan tenaga terampil di bidangnya yang mampu bersaing di lapangan kerja. 5. Menyiapkan wirausahawan. 6. Menjadikan SMK sebagai sumber informasi di bidang bisnis manajemen dan teknik komputer dan jaringan. 7. Menyiapkan infrastruktur yang mendukung program keahlian. 8. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KKM yang mengacu kepada kurikulum yang berbasis kompetensi. 9. Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif. 10. Menjalin kerjasama dengan budi yang relevan. 11. Menjadikan unit produksi sebagai tempat praktek siswa. Saya akan memaparkan tentang tujuan dan tata tertib di SMK YPK Medan. Tujuan sekolah yaitu yang pertama, melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global. 2. Meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah atau kepala sekolah, tenaga pendidik, karyawan, peserta didik, dan komite sekolah untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi masing-masing. 3. Meningkatkan program ekstrakurikuler dengan mewajibkan pramuka bagi seluruh warga agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana pengembangan diri peserta didik. Tata tertib yang ada di sekolah SMK YPK Medan.
Yang pertama yaitu belajar mengajar dimulai pukul 7:15. Yang kedua, para siswa diwajibkan hadir maksimal 10 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. 3. Begitu juga dengan para guru, wajib hadir maksimal 10 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. 4. Bagi siswa yang terlambat, akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. 5. Para siswa diwajibkan untuk memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah, memakai sepatu berwarna hitam, dan tidak boleh memakai make up yang berlebihan. Saya akan memaparkan hasil observasi yang telah dilakukan kelompok magang tentang proses belajar mengajar di SMK IPK Medan selama masa COVID-19. Awalnya, SMK swasta IPK Medan, proses pembelajaran melalui daring dilakukan melalui media seperti Google Classroom, grup WA, Zoom Meeting, Google Meet, dan aplikasi belajar lainnya agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Seiring berjalannya waktu, COVID-19 mulai menurun dan proses belajar mengajar sudah dilakukan melalui tatap muka walaupun belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan tatap muka seluruh siswa masuk ke sekolah dibagi menjadi 2 sesi pagi dan siang. Pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, seolah seluruh jenjang pendidikan seperti dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring. Selama menjalani sekolah tatap maya atau daring, banyak siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar daring seperti yang lainnya, dikarenakan ada yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga tidak memenuhi syarat daring yang harus memiliki handphone ataupun media lainnya, sehingga pihak sekolah menetapkan untuk sekolah tatap muka dengan syarat memenuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan tidak lupa menghindari kerumunan. Walaupun melaksanakan pembelajaran tatap muka, sekolah membuat 2 sesi pertemuan dengan jumlah jam-jam pelajaran yang sudah diminimalisir agar tidak berkerumunan di dalam kelas. Dengan begitu, guru dapat memantau langsung perkembangan siswanya. Sekolah ini memiliki fasilitas berupa laboratorium komputer yang memuat laboratorium TKJ, BDP, OTKP, akuntansi, dan lab bahasa, ruang BK, kantor guru, ruang tata usaha, ruang OSIS, musola, toilet, kantin, lapangan, dan wastafel. Sekian hasil pemaparan dari kami tentang observasi magang 1 di SMK IPK Medan. Semoga dapat memenuhi salah satu mata kuliah semester 2 ini dengan baik. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.